Bab 3395. Kamu adalah Tuhanku. Di tengah kota, Mileye membawa Lin Siye ke sebuah warung mie. Mileye melirik pemilik warung mie dan menebar senyum, berikan 2 mangkuk mie. Pemilik warung itu memandang Mileye, menebar senyum lebar, baiklah. Mileye mengamati sekeliling sambil menebar senyum, kota Qingcheng sepertinya tak banyak berubah. Lin Siye mengiyakan kecil, sebelumnya, aku tak suka klan Ye, tetapi kini, aku mulai menyukai tempat ini. Karena di sini, banyak kenangan indah bersama kakak. Mileye mengiyakan sedikit, sebelumnya dia juga tak menyukai tempat ini, jadi dia jarang pulang. Namun, kini dia kembali. Dia menyadari bahwa dia sepertinya tak lagi membenci tempat ini atau klan Ye di masa lalu. Penderitaan yang dialami klan Ye pada masa lalu, kini tampaknya sudah seperti itu saja. Pada saat itu, pemilik warung mendatangkan 2 mangkuk mie, silakan para tamu. Mileye hendak mengambil sumpit, namun tiba-tiba saja ruang di sekitarnya bergetar sedikit dan terdengar suara bisikan. Mileye mengerutkan kening. Lin Siye berbisik pelan, apakah ada sesuatu yang mendesak? Mileye menebar senyum ringan, tak apa-apa, setelah mengkonsumsi mie, kita akan mengurusnya. Dengan itu, dia segera mulai menggunakan sumpitnya. Lin Siye memandang Mileye dengan senyuman, lalu dia juga mulai mengkonsumsi. Kedua saudara ini mengkonsumsi dengan pelan, sambil tertawa dan bercakap-cakap. Pada saat itu, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba keluar tak jauh dari belakang Mileye. Orang itu adalah Anyo. Anyo melempar pandangannya ke arah Mileye dan Lin Siye, ragu-ragu untuk bicara. Lin Siye melirik orang berbaju hitam, kemudian mengamati Mileye, lalu menyatakan pelan, "Kak, pergilah sibuk." Mileye menelan 1 suapan mie terakhir, kemudian mengamati Lin Siye sambil menebar senyum, "Tak usah terburu-buru, setelah kamu selesai menyantap, kita akan pergi bersama." Lin Siye menebar senyum manis, "Baiklah." Tanpa menyatakan banyak, ia mulai menyantap mie. Mileye menyaksikan bagaimana Lin Siye menyantap mie di depannya. Tanpa disadari, senyum keluar di wajahnya. Hatinya belum pernah setenang ini sebelumnya. Kebenaran agung, kehidupan abadi, semuanya tak seindah senyuman adik kecilku, Lin Si. Tiba-tiba, Lin Siye meletakkan mangkuknya, mengamati Mileye, dan menebar senyum, "Kak, aku sudah selesai menyantap. Pergilah sibuklah." Mileye menebar senyum dan mengulurkan tangannya. Lin Siye sedikit terkejut dan Mileye menebar senyum, "Ayo temani kakak pergi." Lin Siye ragu sejenak, lalu menyatakan, "Kak, aku masih lemah, tak bisa banyak membantu. Aku tak akan ikut ya. Hari ini aku sudah sangat bahagia. Pergilah sibuk, benaran." Namun, Mileye menggelengkan kepala. Lin Siye mengamati Mileye sejenak, menebar senyum cerah, lalu meraih tangan Mileye. Mileye tertawa, "Ayo pergi." Dengan itu, mereka berdua segera menghilang di tempat. Anyo juga mengikuti, menghilang tanpa jejak. Di medan perperang nyata ilusi. Mileye membawa Lin Siye ke medan perang nyata ilusi. Saat ini, Quincy sudah menunggu di sana. Di samping Quincy, ada Raja Dosa. Raja Dosa saat ini terlihat sangat serius. Mileye menyaksikan ke kejauhan, di ujung langit, ada sebuah jalan kebenaran agung bercahaya emas yang lebar hampir 1.000.000 zang dan di ujung lain jalan kebenaran agung itu terletak di dalam ruang waktu. Tak dapat menyaksikan ujungnya dengan sekali pandang. Seluruh jalan kebenaran agung bercahaya emas ini terbentuk oleh aksara emas yang misterius, begitu misterius. Mileye memandang Raja Dosa dan Raja Dosa menyatakan dengan suara berat,
Tuan Muda Ye, ini adalah jalan agung nyata ilusi yang legendaris. Setiap kali jalan ini keluar, sebuah alam semesta akan hancur. Menurut catatan, jalan kebenaran agung ini telah keluar lebih dari 100.000 kali dan setiap kali itu terjadi, sebuah alam semesta lenyap tanpa kecuali. Mileye menebar senyum, sepertinya dewa sejati dari alam asli ingin menghancurkan alam semesta Guanxuanku. Raja Dosa mengiyakan, ya. Dengan mengatakan itu, ekspresi di matanya menjadi rumit. Dia sebelumnya mengira bahwa dalam waktu singkat, dewa sejati tak akan memperhatikan tempat ini. Namun, dia tak menyangka bahwa dewa sejati tak hanya memperhatikan, tetapi juga segera mengambil tindakan yang mematikan. Sangat memprihatinkan. Raja Dosa memandang jalan kebenaran agung nyata ilusi, di dunia nyata, apa itu dewa sejati? Itu adalah keberadaan yang tak tertandingi yang membuat orang gemetar hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba keluar di samping Mileye. Dia menyaksikan jalan kebenaran agung nyata ilusi dan menyatakan dengan senyum, ini sepertinya akan menjadi pertarungan yang sengit. Mileye mengiyakan, maukah kamu pergi duluan nanti? Penguasa tiada batas tiba-tiba tampak muram, sialan, apakah kamu selalu ingin menjebakku? Quincy mendekati Mileye dengan pelan, mereka datang. Mileye mengiyakan, ia mengamati jalan kebenaran agung nyata ilusi. Pada saat itu, seorang pria paruh baya keluar perlahan dari jalan kebenaran agung. Pria paruh baya ini bertubuh besar, dengan rambut merah menyala, mengenakan jubah perang berwarna merah menyala. Jubah perang itu berkibar tanpa angin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Saat dia keluar, seluruh medan perang nyata ilusi tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Pria paruh baya itu menyaksikan sekeliling, mengerutkan kening sedikit, alam semesta yang sangat rendah. Di samping Mileye, Raja Dosa bergetar saat menyatakan, dia adalah salah satu dari 10 kaisar perang di bawah dewa sejati. Kaisar perang utama. Tiba-tiba, penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa besar, 10 kaisar dewa. Ayo, biarkan aku pertama kali mengalami kehebatan mereka. Dengan kata-kata itu, dia tiba-tiba meluncur ke depan. Dari kejauhan, kaisar perang utama itu mengerutkan kening, lalu tiba-tiba melepaskan satu pukulan. Dentuman keras. Dalam sekejap, pukulan itu dilepaskan dan medan perang nyata ilusi sejauh puluhan juta mil segera berubah menjadi ilusi semata. Berkejap. Sementara itu, penguasa tiada batas segera terpental jauh hingga jutaan zang. Menyaksikan pemandangan ini, Mileye mengernyitkan kening. Setelah penguasa tiada batas berhenti, ia menyaksikan tangannya sendiri, yang sudah retak sepenuhnya, terlihat tulang putih. Penguasa tiada batas terdiam. Kaisar perang utama itu melirik penguasa tiada batas, tak begitu lemah. Mileye segera tertawa. Ekspresi penguasa tiada batas menjadi serius. Ia mengamati kaisar perang utama, ayo lagi. Suara itu belum selesai, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Seketika, segala macam segel tangan besar berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, ia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Dentuman keras. Di medan perang, sebuah segel tangan besar berbentuk api melesat menuju kaisar perang utama. Di jalan kebenaran agung nyata ilusi, kaisar perang utama tetap tenang dan sekali lagi ia melepaskan pukulan. Dentuman keras. Dalam sekejap, penguasa tiada batas segera terpental hingga jutaan zang jauhnya. Setelah berhenti, tubuhnya terbelah segera darah segar berceceran. Penguasa tiada batas tetap diam. Mileye mengamati penguasa tiada batas dalam keheningan. Apakah orang ini tak terlalu terpukul? Penguasa tiada batas tiba-tiba mengamati Mileye, menebar senyum ringan,
kamu, Mile, sepertinya aku agak ketinggalan zaman. Mileye menebar senyum kecil, jangan khawatir, aku melindungimu. Haha. Penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa keras. Mileye menebar senyum, kemudian mengamati Kaisar Perang Utama, hanya kamu sendiri. Kaisar Perang Utama memandang Mileye, apakah kamu adalah master terkuat di alam semesta ini? Mileye menjawab dengan serius, tentu saja. Kaisar Perang Utama memeriksa Mileye sejenak, lalu menyatakan, aku sudah membunuh lebih dari 10.000 kultivator pedang. Mileye tertawa, kamu mungkin tak bisa membunuhku. Kaisar Perang Utama tenang, begitu. Mileye mengiyakan, menebar senyum, kalian dewa sejati pun tak bisa membunuhku. Karena aku memiliki kemampuan memanggil. Kaisar Perang Utama mengamati Mileye, aku juga telah membunuh banyak panggilan pemanggil. Mileye tertawa, mengamati Kaisar Perang Utama, jika hanya kamu seorang, sepertinya tak cukup untuk menghancurkan alam semesta Guanxuan kita. Kaisar Perang Utama mengiyakan sedikit, jangan khawatir, aku bukan satu-satunya. Namun, aku ingin mencoba sendiri terlebih dahulu. Tiba-tiba, Mileye melangkah maju, menebar senyum, baiklah, mari kita coba. Saat dia menyatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, sebilah pedang meluncur ke langit. Bukan pedang biru gaib, melainkan pedang dunia. Kaisar Perang Utama melepaskan satu pukulan. Dentuman. Di atas tinjunya, aura yang mengerikan mengamuk. Dentuman. Pukulan itu dengan kekuatan mengerikan memaksa pedang dunia Mileye untuk terhenti, tapi pada saat itu, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kaisar Perang Utama mengerutkan kedua matanya sedikit, tangan kanannya ditarik ke belakang, dan pada saat berikutnya, dia melepaskan pukulan lagi. Dentuman keras. Sebuah cahaya pedang segera hancur. Kaisar Perang Utama mundur beberapa puluh zang. Pada saat yang sama, Mileye telah kembali ke tempat asalnya. Penguasa tiada batas memandang Mileye, terkejut, mengapa kekuatanmu menjadi begitu kuat? Mileye menebar senyum, aku selalu kuat, hanya saja lawanku selalu tak normal, haha. Penguasa tiada batas terdiam. Memang, bukan hanya lawan yang tak normal, adik perempuanmu juga tak normal. Tentu saja, dia tak normal dalam arti yang kuat. Tak benar, seluruh keluargamu tak normal dalam arti yang kuat. Di jalan kebenaran agung nyata ilusi, Kaisar Perang Utama mengamati tinjunya sendiri, di mana terdapat jejak pedang. Setelah beberapa saat berdiam diri, ia menyaksikan ke arah Mileye di kejauhan, keyakinan pada tahu pedang. Mileye mengiyakan ringan, menebar senyum, mari kita tak membuang waktu lagi. Panggil semua orangmu keluar. Namun, Kaisar Perang Utama menggeleng, aku ingin mencoba sekali lagi. Suara itu baru saja reda, tiba-tiba dia melangkah maju. Dengan satu langkah, dia sudah berada di depan Mileye. Mileye tiba-tiba menusukkan pedangnya. Kali ini, dia masih tak menggunakan pedang biru gaib, tetapi pedang yang ia gunakan kali ini adalah pedang dunia. Dentuman keras. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba meletup dari depan Mileye. Dentuman. Di hadapan semua orang, Kaisar Perang Utama tiba-tiba mundur kembali ke tempat asalnya, lalu menundukkan kepala dan menyaksikan tinjunya sendiri, di mana terdapat jejak pedang yang dalam. Menyaksikan adegan ini, mata Kaisar Perang Utama menyipit. Suara dalam pikiran Mileye, Jiwani, tiba-tiba terdengar, majikan muda, gunakan aku, pasti bisa membunuhnya. Mileye menebar senyum tipis, tak masalah. Jiwani menyatakan dengan lembut, majikan muda. Mileye tertawa, jangan khawatir, aku tak akan meninggalkanmu hanya demi mencapai tingkat dewa.
Jiwani menebar senyum lebar, baiklah. Mileye mengamati kaisar perang utama di kejauhan, menebar senyum, panggil orang-orangmu. Kaisar perang utama mengiyakan sedikit, baik. Setelah kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya. Dentuman. Tiba-tiba, di belakang jalan kebenaran agung nyata ilusi, terdengar suara derap kuda yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seluruh medan perang nyata ilusi segera bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Dengan cepat, puluhan ribu kavaleri yang mengenakan baju perang berapi-api keluar perlahan dari dalam jalan kebenaran agung nyata ilusi. Mereka teratur dan seragam, memegang tombak panjang berapi-api, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Saat mereka keluar, seluruh medan perang nyata ilusi mulai hancur sepotong demi sepotong, sama sekali tak mampu menahan kekuatan mereka. Menyaksikan adegan ini, wajah penguasa tiada batas seketika menjadi serius. Aura yang sangat menakutkan. Saat ini dia baru menyadari bahwa pihak mereka telah sangat meremehkan kekuatan di sisi alam asli. Pada saat yang sama, di belakang kavaleri, sebuah kelompok infanteri yang mengenakan baju zirah berapi-api keluar bersamaan. 300.000. Saat mereka keluar, kekuatan yang luar biasa melanda langit dan bumi dan hanya dengan kekuatan ini saja, mereka bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Namun, itu belum selesai. Setelah kelompok infanteri, ribuan raksasa keluar bersamaan. Setiap raksasa memiliki tinggi mencapai ratusan zang, memegang tombak di tangan kiri dan perisai di tangan kanan. Mereka berdiri di tempat, wajah mereka penuh dengan kekejaman dan membawa aura pembunuh yang mencekam, membuat siapapun yang menyaksikannya merasa ngeri. Menyaksikan ribuan raksasa ini, Raja Dosa di samping Mileye tiba-tiba gemetar. Ini adalah klan manusia Dewa Langit yang terkenal dalam legenda. Mereka adalah salah satu ras tertua di alam asli. Pada zaman dahulu mereka tunduk kepada dewa sejati. Dalam penaklukan alam semesta, mereka paling suka menyantap makhluk spiritual dari berbagai alam semesta. Bersambung.